Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 401-405. Setelah anak laki-laki itu pergi, Zhang Bao diam-diam melepas mantelnya dan menutupi gadis berambut panjang itu. Hari ini sangat dingin, dan suhunya hanya beberapa derajat di malam hari. Berbaring di bangku seperti ini, saya pasti masuk angin. Namun begitu dia mengenakan mantelnya, gadis itu segera terbangun. Saat dia melihat Zhang Bao mendekatinya, dia segera pergi ke sudut dan meringkuk di dalam. Jangan mendekat. Jangan mendekat, siapa kamu? Gadis berambut panjang itu berkata dengan takut-takut saat melihatnya. Zhang Bao segera mundur beberapa langkah dan berkata sambil tersenyum pahit, "Nak, jangan takut. Saya bukan orang jahat. Tuan Gulah yang meminta saya untuk datang dan melihat apakah kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan. Mengapa Anda tidak kembali dulu? Istirahatlah, jangan khawatir tentang semua hal di sini. Saya tidak khawatir, ini tidak hanya sekali atau dua kali." Gadis berambut panjang itu berkata tanpa daya, "Ini semua salahku. Jika aku tidak mengidap penyakit aneh, dia juga tidak. Dia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar." Zhang Bao tidak mengatakan apa-apa lagi dan baru saja melihat ke dalam melalui jendela kecil di pintu masuk unit perawatan intensif. Saya melihat situ Deng Feng dengan selang dimasukkan di sekujur tubuhnya, tergeletak di dalam instrumen dengan tubuh bagian atas telanjang, dan tidak kurang dari 10 luka di tubuhnya. Melihat ini, Zhang Bao pun tersenyum sambil berpikir. Pesona terbesar Guchen adalah dia bisa membuat mereka yang bersedia mengikutinya melakukan sesuatu untuknya apapun yang terjadi. Setiap orang menangani urusannya sendiri-sendiri. Sejak kecil, terlihat bahwa dia adalah pemimpin yang baik. Saat menyusun strategi dan memenangkan kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya, dia tidak perlu memiliki hubungan baik dengan semua orang. Seperti yang dikatakan Hansin saat itu, dia adalah pemimpin para jenderal, bukan tentara. Keesokan harinya, dini hari. Ketika Guchen bangun, dia sudah terbaring di bak mandi, dan airnya masih memanas. Melihat sekeliling, bak mandi ini penuh dengan bahan obat yang berharga. Teratai salju, kepala putih kembali, hantu melihat kesedihan. Begitu banyak bahan obat yang berharga. Guchen mengusap pelipisnya dan berkata dengan lembut. Ketika dia kembali kemarin, dia merasa organ dalamnya seperti akan meledak, tetapi sekarang dia dengan jelas merasa seolah-olah organ dalamnya diberi nutrisi oleh arus hangat. Dia tahu bahwa efek ini semua disebabkan oleh bahan obat ini. Sudah bangun. Saat Guchen sedang mandi dan bermeditasi, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Berbalik, dia melihat Ye Dongqing berdiri di depan pintu, menatapnya dengan ekspresi main-main. "Brengsek. Kenapa kamu di sini?" Guchen juga menutupi tangannya dengan tangannya, tapi Ye Dongqing meliriknya dan tersenyum, "Apa yang harus ditutupi? Saat aku melepas pakaianmu kemarin. Tapi itu terlihat biasa saja." "Biasa saja." Setelah mendengar ini, Guchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Sejujurnya, kata ini tidak terlalu menyinggung, tapi sangat menghina. Anda dapat mengatakan bahwa dia memiliki penampilan rata-rata, karir rata-rata, sumber daya keuangan rata-rata, tinggi badan rata-rata, dan segalanya, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa dia rata-rata dalam hal itu. Apalagi setelah dipandangi oleh seorang wanita dan disebut biasa-biasa saja. Ini benar-benar menantang martabat seorang pria. Guchen juga menyipitkan matanya dan menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu bicarakan denganku? Bagaimana menurutmu?" Ye Dongqing melirik ke bagian bak mandi yang akan datang keluar dan berkata sambil menyeringai. "Sialan. Ini hanya rata-rata. Standarmu agak terlalu tinggi, kan?" Guchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Ye Dongqing juga dengan sengaja memprovokasi dia. Dia merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum buruk, "Itu hanya rata-rata. Aku sangat menuntut." Guchen tidak memperhatikannya. Sedikit ejekan ini tidak membuatnya merasa rendah diri sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia keluar dari bak mandi, dan Ye Dongqing kebetulan masih di depan pintu. Tiba-tiba melihatnya bangun, dia langsung berteriak kaget. "Nakal!" Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Guchen juga merentangkan tangannya, "Bukankah kamu bilang kamu sudah melihatnya sejak lama? Kenapa kamu begitu malu? Pergi." Dia berkemas, mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari kamar, tepat ketika dia mendengar berita itu. Ada ketukan di pintu. "Aku akan membuka pintunya," kata Guchen sambil berpakaian. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Jiang Tianhe dan Jiang Xingchun serta rombongannya berdiri di luar pintu. "Tuan Gu, apakah cedera Anda sudah pulih?" Jiang Tianhe bertanya dengan prihatin. Semua orang mendatanginya dengan lingkaran hitam di bawah matanya.
Saya kira tadi malam berdampak besar pada beberapa dari mereka. Mungkin mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan melawan keluarga Tian. Keluarga Tian ini adalah bos dari semua keluarga besar di Jiangsu. Meskipun tidak semuanya berada di bawah kendali keluarga Tian memiliki koneksi yang kuat di ibu kota provinsi, itu akan segera menimbulkan keributan. Pasca kejadian kemarin, masih ada ketakutan yang berlarut-larut di benak beberapa orang. Tapi semuanya sudah selesai, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari, jadi mereka datang pagi-pagi untuk melihat bagaimana keadaan Gu Chen. Aku baik-baik saja. Sepertinya kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Kata Gu Chen sambil tersenyum bercanda. Mereka bertiga tidak bisa menahan senyum canggung. Jiang Tianhe melirik ke arah Jiang Xingchun, tetapi Jiang Xingchun melihat ke arah Sangguan Yunlong. Kalian bertiga menatapku, dan aku melihatmu. Jelas mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka malu untuk mengatakannya. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Jiang Xingchun terbatuk ringan dan berkata, Tuan Muda Gu, Tuan. Tuan Tian turun tangan. Dikatakan bahwa setelah mengetahui hal ini pada dini hari tadi malam, dia menurunkan mobil dari atas dalam semalam. Saat ini, sudah. Mereka telah tiba di Jiangsu. Apakah begitu cepat? Gu Chen mengerutkan kening. Dia baru saja mendapatkan kembali energinya, tetapi orang-orang dari keluarga Tian sudah ada di sini, terlalu cepat. Tidak memberi dia kesempatan untuk mengisi ulang baterainya. Turun dari ibu kota provinsi begitu cepat dan dalam semalam, apakah Anda berencana melawan Gu Chen sampai mati? Ya. Tian Zongyao dibawa pergi oleh orang-orang dari keluarga Tian pagi ini. Apa yang harus dilakukan Tuan Muda Gu? Jiang Xingchun menatapnya dengan wajah gelisah dan bertanya. Gu Chen juga melamun, dan untuk beberapa saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Luka dalam di tubuhnya belum sembuh, dan kemarin dia diperparah oleh iblis hitam dan putih. Bukan tidak mungkin untuk pulih dalam waktu singkat, dan dia harus mencari cara untuk menemukan obat untuk mengobati luka dalamnya. Jika tidak, jika dia menghadapi beberapa lawan yang kuat, dia akan tetap membuka kembali lukanya. Tuan Gu, menurut saya, kenapa Anda tidak meminta maaf dulu? Keluarga Tian mengalami banyak kerusakan tadi malam, Anda juga terluka, dan tidak ada pihak diuntungkan. Anda minta maaf dulu, beri penghiburan yang mereka butuhkan, bagaimana menurutmu? Jiang Tianhe menatapnya dengan tatapan khawatir dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat kedua orang lainnya, jadi kalian punya ide yang sama. Kami sama. Jiang Xingchun juga berkata sambil tersenyum masam. Selama mereka menundukkan kepala dan menyesuaikan diri dengan lidah tajam ketiganya, masalah ini tidak akan terus meluas. Selain itu, Ye Dongqing ini masih di Jiangsu. Kapanpun terjadi sesuatu, tempatkan saja keluarga Ye di depan. Kamu ingin laki-lakiku menundukkan kepalanya. Mimpi. Ye Dongqing berkata dengan dingin dari belakang. Laki-lakinya. Tidak hanya ketiga orang ini melihat ke atas sekaligus, tetapi Gu Chen juga melihat ke atas tanpa sadar. Meskipun masalah ini bukan lagi rahasia, semua orang benar-benar terkejut ketika Ye Dongqing mengatakan dari mulutnya sendiri. Tapi Nona Ye, yang terbaik adalah mengurangi masalah besar menjadi masalah kecil, kan? Jiang Tianhe juga berkata sambil tersenyum masam. Tentu saja mereka tahu bahwa Gu Chen tidak akan takut pada keluarga Tian, tapi bukan berarti mereka tidak takut pada keluarga Tian. Keluarga Ye akan melindungi Gu Chen, tapi bukan berarti keluarga lain di Jiangsu tidak akan terpengaruh. Dia bisa saja menamparkan pantatnya dan pergi, tetapi properti keluarga leluhur Jiang Tianhe dan timnya ada di sini, jadi tidak mungkin dia pergi. Tentu saja, saya juga berharap Gu Chen dapat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Ding dong. Ding dong. Ada bel pintu lain yang berbunyi di luar pintu. Siapa itu? Kenapa beberapa orang mendatangiku pagi-pagi sekali? Kata Gu Chen dengan ekspresi terdiam. Dia maju 2 langkah, memutar pegangan pintu dan membuka pintu. Saya melihat seorang lelaki tua dengan tongkat berdiri di sana. Di luar pintu, dia memiliki rambut abu-abu tetapi matanya cerah. Tak hanya itu, Gu Chen juga menyadari bahwa lelaki tua ini masih seorang praktisi bela diri. Dilihat dari kerutan di wajahnya, orang ini pasti berusia sekitar 80 tahun, tetapi jika dilihat dari tubuh dan tulangnya, dia tidak terlihat berusia lebih dari 60 tahun. Dengan kata lain, pada usia 80 tahun, ia memiliki tubuh berusia 60 tahun, yang cukup menunjukkan bahwa lelaki tua ini juga merupakan orang yang suka berlatih bela diri. Seni bela diri sejak awal adalah tentang menguatkan tubuh. Melatih kekuatan dalam dapat membuat sel-sel dalam tubuh penuh vitalitas setiap saat, sehingga dapat menjamin kulit berkilau. Ini pula yang menyebabkan orang yang berlatih pencak silat pada umumnya terlihat lebih muda. Situ Deng Feng adalah contohnya. Usianya hampir 40 tahun, namun sepertinya usianya baru sekitar 30 tahun. Kalau tidak,
gadis kecil itu tidak akan bisa jatuh cinta padanya. Meskipun dia baik kepada seseorang, dia tidak harus berkomitmen padanya. Di zaman kuno, jika seorang wanita jatuh cinta padamu dan menyelamatkan nyawa seseorang, dia biasanya akan mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dibayar selain membayar dengan tubuhnya. Tetapi jika Anda tidak menyukainya, itu pada dasarnya berarti gadis kecil itu tidak memiliki imbalan apapun, dan dia bersedia bekerja sebagai sapi atau kuda di kehidupan selanjutnya untuk membalas budi dermawannya. Siapa kamu? Gu Chen memandang ke atas dan ke bawah pada lelaki tua dengan tongkat itu dan bertanya. Kedua pengawal yang mengikuti di belakangnya dengan sadar berdiri di tepi. Pria tua itu tidak berkata apa-apa, tapi matanya menatap Gu Chen dengan penuh semangat. Kakek. Itu dialah yang memukulku. Saat ini, Tian Zongyao, dengan perban di sekujur tubuhnya, menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata kasar itu, dia langsung bersembunyi di belakang kakeknya lagi. Dia mungkin takut karena telah dipukuli oleh Gu Chen tadi malam. Ketika orang-orang di ruangan itu mendengar ini, mereka langsung panik. Ketika Jiang Tianhe melihat lelaki tua dengan tongkat di luar pintu, dia berulang kali berseru, "Ya Tuhan! Tuanku! Saya telah menerima kabar sebelumnya bahwa lelaki tua ini bergegas ke Jiangsu dalam semalam, tetapi tidak ada yang menyangka dia akan tiba begitu cepat. Tetapi ketika semua orang cemas tentang bagaimana menangani masalah ini, mereka hanya mendengar suara yang tajam. Detik berikutnya semua orang tercengang. Orang tua itu mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah Tian Zongyao dengan keras, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Semua orang tercengang. Bukankah ini di sini untuk mendukung Tian Zongyao dan membalas dendam? Tapi kenapa sekarang? Kakek, apa yang kamu lakukan? Aku cucumu. Tian Zongyao menutupi wajahnya dan menatap kakeknya tanpa berkata-kata. Kamu bajingan. Kenapa kamu tidak segera meminta maaf padanya? Orang tua itu berbalik dan menamparkan wajahnya lagi dan berkata dengan marah. Semuanya. Dari pihak mana orang-orang ini berasal? Ya, maafkan aku. Tian Zongyao menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Jelas Gu Chen yang memukulnya tadi malam, tapi dia malah ingin meminta maaf kepada Gu Chen. Ini sungguh memalukan. Tuan Gu, saya minta maaf. Ini semua salah saya karena tidak mampu mendisiplin cucu saya. Cucu sayalah yang tidak tahu apa-apa dan lancang menentang Anda. Saya sangat menyesal. Hal ini adalah sedikit dari harapan tulus keluarga saya. Mohon terima. Tuan Tian merasa puas. Dia tersenyum kecut dengan senyuman di wajahnya. Setelah beberapa saat, seorang pengawal di belakangnya datang dengan sebuah piring di tangannya. Dia melepas kain merah yang menutupinya dan melihat beberapa barang giok yang sangat indah diletakkan di atas piring. Giok Huatian terbaik. Gu Chen melihat barang-barang giok ini, mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Keluarga Tian juga merupakan keluarga kaya, itu saja. Jiang Tianhe, Jiang Xingchun, Sangguan Yunlong terdiam beberapa saat. Orang baik, Tuan Tian, yang berusia lebih dari 80 tahun, berlari ribuan mil jauhnya dari ibu kota provinsi membalas dendam. Dia bahkan meminta maaf secara langsung. Jangan khawatir tentang apa yang diberikan orang lain padanya. Itu adalah perasaan yang dapat ditanggung semua orang sejauh ini. Seberapa besar orang yang dibutuhkan Tuan Tian untuk melakukan perjalanan sejauh ini untuk meminta maaf secara langsung. Dan dia juga memberi saya hadiah. Meskipun giok Huatian ini dianggap berkualitas tinggi, beberapa potong batu giok hanya berharga sekitar 1 juta, yang agak pelit untuk keluarga kaya. Tapi bisakah kita menyebutnya sebagai hari ketika segalanya menjadi lebih baik? Anda harus membuat orang mundur. Udara membeku saat ini, dan semua orang takut Tuan Tian akan mengubah wajahnya saat ini. Tapi yang tidak disangka orang adalah ini. Maafkan aku tidak mempersiapkannya dengan baik. Ini adalah sedikit pemikiran ekstra yang kubuat. Aku juga meminta Tuan Gu untuk menerimanya. Meski kecil, persahabatan itu penting. Ah, kata Tuan Tian sambil tersenyum masam. Dia segera mengeluarkan cek lagi dari tasnya. Sepertinya cek itu sudah disiapkan sejak lama. Dia mungkin punya rencana cadangan, jadi dia menaruh cek terlebih dahulu. Oke, simpan saja 1 atau 2 juta itu, aku tidak akan melakukan itu. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Tetapi ketika dia melihat cek itu, dia tercengang. 100 juta. Bukan. Itu 1 miliar. Jiang Tianhe juga yang mulutnya ternganga, menatap Tuan Tian dengan tidak percaya. Ya Tuhan. Rumornya, lelaki tua ini memiliki temperamen yang sangat aneh dan rasa balas dendam yang kuat. Justru karena karakternya yang kuat, keluarga Tian memiliki kedudukan yang stabil di ibu kota provinsi. Tapi hari ini, dia benar-benar merendahkan dirinya begitu rendah di depan Gu Chen dan bahkan memberinya cek senilai 1 miliar untuk memohon pengampunannya. Ini sangat tidak ilmiah. Dilarang menggunakan konten The Kamal Things diposting untuk kepentingan pribadi.
Apakah karena keluarga Ye? Ya, itu pasti keluarga Ye. Gu Chen adalah menantu dari keluarga Ye. Bahkan Ye Dongqing secara pribadi mengakui bahwa Gu Chen adalah suaminya. Bukan karena Gu Chen belum pernah melihat 1 miliar, tapi menurutnya apa yang dilakukan Tuan Tian agak aneh. Dia memukuli cucunya dan masih menyapanya dengan senyuman. Mungkinkah Ye Dongqing berperan di dalamnya? Memikirkan hal ini, dia juga tanpa sadar melirik ke arah Ye Dongqing yang sedang duduk di sofa. Tuan Gu, atas nama semua orang di keluarga Tian, saya minta maaf kepada Anda. Tuan Tian menundukkan kepala cucunya dan membungkuk hormat. Meskipun Tian Zongyao masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan kakeknya mengatakan hal ini, jadi dia hanya bisa menahan nafas dan menelannya. Terima segera. Jiang Tianhe berdiri di belakang dan menghentakkan kakinya dengan cemas, bergumam dengan suara rendah. Selama Gu Chen mengangguk, semua masalah yang dia hadapi sebelumnya akan terpecahkan. Mereka tidak tidur sepanjang malam kemarin, dan mereka akhirnya bisa tidur nyenyak. Melihat dia tetap diam, mereka bertiga hampir mati rasa. Leluhur. Bagaimanapun juga, dia adalah orang tua dari keluarga Tian, jadi kamu bisa memberiku sedikit wajah, jangan melihat wajah biksu itu, lihat wajah Buddha, dan berhenti berpura-pura menjadi keren, bukankah itu bagus? Melihat Gu Chen, dia masih diam. Orang tua itu benar-benar cemas hari ini, dan dia bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah lelaki kecil ini memiliki nafsu makan yang begitu besar, apakah 1 miliar masih terlalu sedikit? Tuan Gu, jika menurut Anda 1 miliar tidak cukup, saya dapat memberi Anda 1 miliar lagi. Saya hanya meminta Anda memaafkan keluarga Tian kami. Brengsek. Ditambah 1 miliar lagi. Pergelangan tangan seperti apa yang bisa membuat Tuan Tian seimbang? Setelah menundukkan kepalanya 2 kali, jika dia tidak membayar tagihannya lagi, maka Gu Chen benar-benar bertindak terlalu jauh. Bahkan Jiang Tianhe dan kelompoknya mengira dia berpura-pura. Cucumu bodoh, tapi kamu bijaksana. Aku bisa membiarkan masalah ini berlalu. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan lembut, saya orang berpenghasilan rendah dan tidak bisa menggunakan banyak uang, jadi sumbangkan saja. Apa? Jiang Tianhe dan kelompoknya sangat sakit hingga mereka hampir muntah darah. Kegilaan, ini pasti kegilaan Gu Chen. Dengan lambaian tangannya, ia menyumbangkan 1 miliar. Keberanian seperti ini sebenarnya tak tertandingi oleh orang biasa. Jika kamu ingin menjadi menantu keluarga Ye, kamu harus memiliki kemampuan sendiri terlebih dahulu. Biarpun dia makan nasi lunak dari keluarga Ling dan keluarga Bai, dia bahkan bisa makan nasi lunak dari keluarga Ye. Anak muda sangat baik dan jujur, saya mengagumimu. Benar saja, dia semakin tua. Anak muda saat ini bisa begitu tidak tahu malu. Saya khawatir dia akan menjadi sosok yang sulit di masa depan. Orang-orang yang tidak tahu malu dalam sejarah pada dasarnya adalah selebritas selamanya. Cao Cao adalah generasi pahlawan paling terkenal dalam sejarah. Yang disebut tidak tahu malu bukan berarti tidak kompeten, itu hanya berarti dia bisa menghindari pandangan hina orang biasa dan bisa menstabilkan pikirannya serta melakukan urusannya sendiri. Dia bahkan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Apalagi yang bisa membuatnya malu. Ngomong-ngomong, bolehkah saya masuk dan duduk? Kata Tuan Tian sambil tersenyum masam. Gu Chen memberi jalan, dan lelaki tua itu masuk dengan sopan dari pintu, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat ke arah Tian Zongyao, ekspresinya segera berubah menjadi dingin lagi, kamu tidak pantas mendapatkannya jika kamu melakukan sesuatu yang salah. Masuklah ke dalam pintu orang lain dan tunggu di luar. Ya. Tidak peduli betapa tidak bahagianya perasaan Tian Zongyao, dia tidak akan berani berkonflik dengan kakeknya, jika tidak, dia bahkan tidak akan mendapat dukungan terakhir. Ketika dia masuk ke dalam rumah, lelaki tua itu terus melihat ponsel pintar di tangannya. Lelaki tua berusia 80-an masih dapat menggunakan ponsel cerdas dan mengobrol di WeChat, yang mengejutkan semua orang. Mereka awalnya mengira bahwa ketika lelaki tua itu datang hari itu, ketika dia melihat Ye Dongqing, dia akan bergegas untuk menyapa dan meminta maaf. Bagaimanapun, keluarga Tian tidak mampu menanggung akibat dari kemarahan keluarga Ye. Tapi Tuan Tian melihat sesuatu di ponselnya dan menatap Ye Dongqing, dan semua orang hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Ada yang salah. Mengapa orang tua itu sepertinya tidak mengenal Ye Dongqing hari ini? Permisi. Apakah Nona Lin ada di sini? Tuan Tian menoleh dan menatap Gu Chen dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, Ling Meixue tertegun sejenak, saya. Nona Lin. Tuan Tian melihat ke arah lantai 2 dengan ekspresi ragu dan berkata dengan lembut. Tapi dia melihat ponselnya lagi, lalu ke Ling Meixue dengan wajah bingung, dan bergumam, cantik itu indah, kenapa rasanya tidak seperti itu? Apa karena makeup? Semuanya. Tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud Tuan Tian dengan ini. Ling Meixue turun dari lantai 2 dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah ada yang salah? Apakah Anda Nona Lin? Tanya Pak Tian lagi. Orang yang lebih tua,
bahasa Mandarin Anda agak tidak standar, tapi ini normal. Ya, benar, ada apa? Ling Meixue bertanya sambil tersenyum masam. Tuan Tian melihat ponselnya lagi, menatap Ling Meixue secara langsung, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Meski usianya lebih tua, namun matanya cukup bagus. Dia jelas orang yang sama seperti di foto. Tidak, bukan gadis ini juga. Aku mencari Lin. Namun sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, pintu lantai 2 terbuka dan Lin Xiu terlihat menyeret kopernya turun dari lantai 2. Tidak perlu mencari, aku di sini. Lin Xiu menyeret kopernya dan berjalan tanpa ekspresi. Kali ini lelaki tua itu melihat ponselnya lagi, lalu ke orang yang berjalan ke arahnya. Akhirnya saya melihatnya mengangguk. Ya, Nona Lin, kan? Saya di sini untuk mengantarmu pulang. Tuan Tian membungkuk hormat dan terkekeh. Semua orang tercengang lagi. Ketika dia melihat Ye Dongqing, mereka hanya tersenyum sedikit, seolah-olah dia tidak mengenalinya, tetapi ketika dia melihat Lin Xiu, dia membungkuk dengan hormat. Mungkinkah semua ini? Bukan karena keluarga Ye sama sekali. Aku tahu. Aku sudah mengemas semuanya. Lin Xiu berkata sambil tersenyum tipis. Itu bagus. Jika Nona Lin melakukan ini, saya tidak perlu mempermalukan Anda. Tuan Tian berkata dengan hormat, saya melakukan semuanya sesuai dengan instruksi Nona Lin, tetapi apakah Anda masih puas? Lin Xiu mengangguk sedikit, tidak sekarang, kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan padaku. Oke, selama kamu kembali bersamaku. Aku berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan Jiangsu lagi. Ketika Lin Xiu hendak pergi, Gu Chen buru-buru melangkah maju dan bertanya, mau kemana? Aku ada urusan di rumah, jadi. Aku harus kembali. Lin Xiu tersenyum pahit, jangan lakukan itu. Aku sangat merindukanmu, aku akan segera kembali. Kamu masih ingin membuatkan iga babi asam manis untukku. Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Jika terjadi sesuatu, katakan saja padaku dan aku akan membantumu menyelesaikan masalah besar ini. Karena dia selalu merasa Lin Xiu aneh. Ya, gadis kecil ini sepertinya selalu menghindarinya. Itu membuat orang merasa seolah ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Bukan apa-apa, aku hanya rindu rumah. Jadi aku akan kembali dan melihat. Lin Xiu berpura-pura santai dan merentangkan tangannya. Lalu kamu ingin makan apa? Aku akan memasakkannya untukmu. Gu Chen hendak berbalik dan pergi ke dapur, tapi dia ditahan oleh tangannya. Tidak, kamu terluka parah terakhir kali. Kamu malam, istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu, tetap aman di Jiangsu dan berhenti menimbulkan masalah. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku menyebabkan masalah? Aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Ya, kuharap tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Lin Xiu segera menambahkan. Setelah beberapa salam sederhana, lelaki tua itu mendesak Lin Xiu untuk segera pergi hari itu, mengatakan bahwa dia tidak akan bisa naik kereta berkecepatan tinggi. Meskipun kamu akan pulang, kamu tidak perlu terburu-buru, kan? Hari itu, lelaki tua itu bergegas ke Jiangsu pada malam berbintang dan segera naik kereta berkecepatan tinggi tercepat dan kembali. Setelah Lin Xiu pergi bersama keluarga Tian, Jiang Tianhe dan yang lainnya juga memasang wajah bahagia. Oh, Tuan Gu masih luar biasa. Jiang Tianhe berkata dengan hormat, sudah kubilang jangan khawatir. Kami mengkhawatirkan sesuatu sepanjang malam kemarin, tapi kami tidak menyangka hal itu akan terselesaikan. Sungguh menakjubkan. Tuan Muda Gu. Siapa yang bisa membuat keluarga Tian menundukkan kepala? Dia benar-benar orang terbaik di zaman kuno dan modern. Jiang Xingchun juga berkata dengan tatapan menyanjung. Sangguan Yunlong hanya tersenyum canggung. Dia juga ingin mengatakan sesuatu untuk menyanjung Gu Chen, tetapi semua hal baik telah dikatakan, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tapi satu hal yang pasti, mereka membuat taruhan yang tepat tadi malam. Memberikan harta karun itu pada Gu Chen, kesepakatan ini tidak sia-sia. Sekarang bahkan keluarga Tian harus meminta maaf kepadanya dengan hormat, yang menunjukkan bahwa keluarga Tian hanya dapat menyajikan teh dan air di depannya. Oke, sekarang masalahnya sudah selesai, apakah kalian berencana untuk pergi, atau kalian berencana untuk makan di tempatku? Gu Chen memegang tangannya dan terkekeh. Kemarin, semua orang melihat bahwa kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Menghadapi begitu banyak ahli dari keluarga Tian sendirian, dia akan terluka sampai batas tertentu. Tidak peduli seberapa bagus dia berpura-pura, cedera tidak bisa dihindari. Tidak, kami masih ada urusan di rumah, jadi kami tidak akan mengganggu Tuan Gu. Kata Jiang Xingchun sambil tersenyum masam. Sangguan Yunlong tersenyum sambil berpikir dan berkata, Tuan Muda Gu, apa pendapat Anda tentang apa yang saya katakan terakhir kali? Apa yang Anda katakan? Tidak hanya Gu Chen yang bingung, tetapi juga Jiang Tianhe dan lainnya, melihat dia dengan kebingungan.
Tentang putriku yang menyewa kamar di rumahmu. Kata Sangguan Yunlong sambil tersenyum. Ekspresi Gu Chen juga berubah. Dia hanya merasakan dua mata tajam di belakangnya. Penyewa baru akan tiba. Ye Dongqing memegang tangannya dan mencibir. Ling Meixue juga tersenyum genit. Oke, beritahu aku. Kebetulan kamarnya kosong. Umumnya, kamu tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan wanita. Jika kamu masih tidak mengerti maksudnya, maka kamu ditakdirkan salah. Belum lagi Gu Chen memahaminya, bahkan Jiang Tianhe dan yang lainnya pun memahaminya. Baiklah, Tuan Gu, ada yang harus kami lakukan, jadi kami pergi dulu. Jiang Xingchun segera melambaikan tangannya dan terkekeh. Ya, masih ada yang harus saya lakukan di perusahaan saya. Saya harus kembali dan menanganinya dengan cepat. Jiang Tianhe juga berkata dengan cepat. Setelah itu, kedua pria itu segera menyeret Sangguan Yunlong pergi. Setelah ketiga orang ini pergi, Ye Dongqing dan Ling Meixue berjalan menuju Gu Chen selangkah demi selangkah. Hei, istri-istriku, kalian mau sarapan apa? Katanya sambil nyengir. Ling Meixue meraih kerah bajunya dan berkata dengan dingin, kamu bisa melakukannya. Sepertinya 5 akta nikah tidak cukup untukmu, kan? Bajingan, aku tidak tahu berapa banyak gadis yang akan dirugikan jika aku mempertahankanmu. Sister Suer, bagaimana dengan pengebirian? Keluarga Yesaya memiliki kecepatan pemotongan yang tidak dapat dirasakan. Mungkin dia tidak merasakan sakit setelah pengebirian. Ye Dongqing berkata sambil tersenyum jahat. Oke. Menurutku tidak masalah. Kita tidak akan bisa tinggal di rumah ini lagi. Kedua gadis itu saling memandang dengan senyum jahat di wajah mereka, dan segera bertepuk tangan dan berdamai. Hei! Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku masih orang yang terluka. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kata Gu Chen. Sementara Ye Dongqing mengeluarkan makanan dari dapur. Sepasang gunting. Mereka bertiga berlarian sebentar di ruang tamu, dan akhirnya terjatuh di sofa karena kelelahan. Bukankah kamu terluka? Bagaimana kamu masih bisa berlari dengan baik? Ye Dongqing bersandar di sofa dan berkata dengan ekspresi lelah. Gu Chen bersandar di sofa lain dan berhenti bermain dengan mereka, tetapi mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kamu tidak menangani masalah ini. Ye Dongqing menggelengkan kepalanya sedikit, dibutuhkan 3 hari untuk sidang bersama sebuah keluarga kaya, bagaimana bisa begitu cepat? Orang tua bahkan tidak mengenaliku hari ini. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga kaya, dan Ye Dongqing relatif terkenal di kota Chang'an, tapi itu tidak berarti Tuan Tian mengenalnya. Ini seperti bintang besar dengan puluhan juta penggemar. Jika Anda bertanya kepada nenek Anda apakah dia mengenalinya, dia pasti tidak akan mengenalinya. Apakah itu yang dilakukan Lin Xiu? Identitas macam apa yang dia miliki yang memungkinkan Tuan Tian datang ke Jiangsu untuk menjemputnya secara langsung? Kata Gu Chen dengan ekspresi curiga di wajahnya. Di seluruh ibu kota provinsi, hanya ada sedikit keluarga yang lebih berkuasa daripada keluarga Tian. Dia memikirkan Murong Waner, Ye Dongqing, dan semua orang yang mungkin bisa membantunya menangani masalah ini, tapi dia tidak menyangka itu adalah Lin Xiu. Meskipun saya telah mengetahui sebelumnya bahwa gadis kecil ini tidak biasa, pengetahuan dan percakapannya tidak seperti keluarga biasa. Sepeda motornya berharga jutaan, dan tidak ada keluarga biasa yang mampu membelinya. Tapi kenapa dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang keluarganya? Faktanya, Gu Chen bahkan tidak tahu apapun tentang latar belakangnya. Tadi malam, aku mendengar Xiu menangis di kamar setelah menyelesaikan panggilan telepon. Ling Meixue juga duduk di samping dan berbisik, mungkinkah ada hubungannya dengan masalah ini? Kamu harusnya tahu detailnya, kan? Gu Chen menoleh dan menatap Ling Meixue dan berkata dengan lembut. Namun yang tidak dia duga adalah Ling Meixue juga menggelengkan kepalanya sedikit, Xiu dan aku baru saja bertemu di sebuah pameran komik. Saat itu, kami merasa percakapan itu sangat menarik, jadi kami tetap berhubungan. Tahukah kamu dari mana dia berasal? Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari kota Sichuan, ibu kota provinsi, tapi saya tidak tahu siapa dia dari. Bahkan dia tidak mengetahui detail Lin Xiu dengan jelas merasakan bahwa gadis kecil itu memiliki ekspresi keengganan di matanya ketika dia pergi. Entah apa yang akan terjadi jika dia kembali kali ini. Mungkinkah keluarga Lin di ibu kota provinsi ini lebih kuat daripada keluarga Tian? Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Lin di antara 72 keluarga kaya. Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Nama keluarga Lin Xiu adalah Lin, jadi pastilah keluarga Lin yang dia andalkan. Kecuali jika keluarga Lin juga merupakan keluarga kaya dan peringkatnya lebih tinggi dari keluarga Tian, dalam keadaan normal tidak akan ada beberapa keluarga kaya di satu tempat. Selain itu, berdasarkan pemahaman Gu Chen tentang sistem kerajaan Xia, di antara 72 keluarga kaya, tidak ada keluarga Lin. Ye Dongqing juga menggelengkan kepalanya sedikit, saya belum pernah mendengar bahwa ada keluarga Lin di antara keluarga kaya ini,
tetapi ada keluarga kaya tersembunyi seperti keluarga Lin, tetapi itu tidak ada di sini. Di kota Sichuan, ada sebuah keluarga itu bisa dianggap sebagai nama yang bagus. Keluarga yang mana? Keluarga Gu. Gu Chen menyipitkan matanya dan menatap gadis ini sambil berpikir. Apakah dia tahu bahwa dia berasal dari keluarga Gu di ibu kota kekaisaran, jadi apakah Anda sengaja bersikap klise di sini? Apa hubungannya dengan keluarga Gu di ibu kota kekaisaran? Gu Chen bertanya dengan curiga. Ye Dongqing membalikkan badan dan duduk dari sofa, kamu bilang itu ada hubungannya dengan itu. Itu tidak terlalu penting. Jika kamu mengatakan itu tidak penting, itu sedikit penting. Keluarga Gu di ibu kota provinsi sekarang berusia 200 tahun. Keluarga Gu bercabang dari bekas ibu kota kekaisaran, jadi tidak ada hubungan khusus, tetapi kedua keluarga Gu berbagi aula leluhur yang sama, dan identitas masing-masing. Yang lain dapat ditemukan di silsilah. Ye Dongqing berkata sambil mengambil sepotong buah di atas meja dan menggigit, jadi, karena mereka berdua adalah anggota keluarga Gu, kedua keluarga itu relatif dekat dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Gu di kota Sichuan didukung oleh ibu kota kekaisaran. Meskipun mereka tidak termasuk dalam daftar orang kaya, status mereka memang lebih tinggi daripada keluarga Tian. Bagaimanapun juga, keluarga Gu di ibu kota kekaisaran sudah menjadi keluarga terkenal, dan kedua keluarga tersebut memiliki nenek moyang yang sama, jadi tentu saja keluarga Gu di kota Sichuan tidak akan ada dalam daftar manapun. Tapi, Ye Dongqing tiba-tiba menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan senyuman buruk, kamu sangat misterius, kamu tidak mungkin berasal dari ibu kota, kan? Tidak. Gu Chen berkata dengan tegas dengan wajah dingin. Berkata, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu di ibu kota kekaisaran. Dia juga mengerutkan bibirnya dan berkata, kebanyakan keluarga kaya mengendalikan perekonomian, tetapi sebagian besar keluarga bangsawan mengendalikan kekuasaan. Perekonomian juga dikuasai oleh kekuasaan. Pengusaha tidak akan pernah bisa mengalahkan pejabat. Jika Anda punya uang, Anda belum tentu punya kekuasaan, tapi jika Anda punya kekuasaan, Anda pasti punya uang. Inilah sebabnya mengapa tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat menyaingi Anda. Keluarga kaya bagaikan sampah di hadapan mereka. Mereka akan menghancurkan Anda jika mereka mau. Jika Anda tidak menurut, mereka selalu dapat mencari keluarga lain untuk menggantikan Anda. Terlebih lagi, jika keluarga ini ingin menjadi keluarga bangsawan, ia harus memiliki sejarah yang mendalam dan memastikan bahwa ia memiliki sejarah yang tidak terputus selama 500 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak keluarga. Alasan mengapa ibu kota kekaisaran disebut ibu kota kekaisaran adalah karena ibu kota kuno ini telah menjadi ibu kota kuno 3 dinasti selama ratusan tahun dari dinasti Ming hingga saat ini. Jika Anda melihat keluarga bangsawan yang ada di ibu kota sekarang, Anda akan menemukan bahwa pada dinasti Ming dan Qing, mereka juga merupakan keluarga kaya bukan keluarga kaya, nenek moyang mereka juga bangsawan tingkat tinggi. Oleh karena itu, ratusan tahun yang lalu, masyarakat sudah tidak tersentuh. Anak-anak dari keluarga bangsawan ini juga disebut sebagai putra mahkota, apalagi anak tertua dari keluarga tersebut. Apa arti keluarga kecil seperti itu bagiku? Jika mereka lumpuh secara internal dan eksternal, cepat atau lambat dia akan diusir dari keluarga bangsawan. Gu Chen melirik dan berkata dengan marah. Kemudian, dia langsung berjalan keluar pintu. Ketika keduanya mengira dia akan pergi, Gu Chen berbaring di depan pintu lagi, menatap Ye Dongqing dan berkata dengan lembut, aku akan mentraktirmu makan siang. Oke. Ye Dongqing menggosok tangannya, aku pasti akan membunuhmu dengan keras hari ini. Bagaimana denganku? Ling Meixue menatapnya dengan heran dan berkata, sayang, kamu bisa menanganinya sendiri pada siang hari. Aku ada urusan dengannya, tapi jangan khawatir, kita benar-benar membicarakan bisnis. Aku tidak akan memesan kamar dengannya. Ye Dongqing melemparkan bantal ke arahnya, tapi Gu Chen menghindar dan menghilang. Siang hari. Restoran Cina yang tidak begitu terkenal di Jiangsu. Ye Dongqing duduk di kursi dekat jendela dan melihat sekeliling, hei, Tejdak bisakah kamu memilih tempat makan yang lebih baik? Apakah Anda begitu pelit hingga tidak memikirkan miliaran orang yang berdonasi ketika mereka memintanya? Fokusnya hari ini adalah membicarakan bisnis, bukan makan. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Kamu. Ada orang lain yang duduk di sebelah Gu Chen, dan itu adalah Chen Yue. Sejujurnya, Chen Yue pada awalnya tidak percaya. Ini sebenarnya Ye Dongqing, dan dia bahkan mencari fotonya di internet. Nona Ye, saya tidak menyangka Anda benar-benar datang ke Jiangsu. Chen Yue memandangnya dengan gembira dan berkata, saya pikir kakakku sedang membual sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar mengenali Anda. Itu luar biasa. Adik perempuan, aku harus memberitahumu, menjauhlah dari orang ini, atau kamu akan tertipu olehnya. Ye Dongqing berkata dengan marah setelah melihat ekspresi Gu Chen yang tidak tahu malu.
Gu Chen telah memberitahu Chen Yue sebelumnya bahwa karena mereka ingin melakukan bisnis bahan obat, mereka harus bekerja sama dengan keluarga bahan obat terbesar di negara ini. Jangan selalu memikirkan tentang menghasilkan uang dari untung kecil. Hasilkan banyak uang. Terakhir kali dia mengatakan ingin bekerja sama dengan keluarga Ye, Chen Yue masih terlihat tidak percaya, tapi sekarang, Ye Dongqing sedang duduk di depannya. Kakak Gu orang yang sangat baik. Chen Yue dengan cepat membelanya. Tapi Ye Dongqing tidak bisa berkata-kata, selain tidak tahu malu, saya benar-benar tidak bisa memikirkan kelebihan lain tentang orang ini. Siapa bilang tidak? Saya besar. Gu Chen berkata sambil tersenyum buruk saat ini, kamu harus mengakui ini, kan? Chen Yue. Ye Dongqing. Bersambung.